Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Hairunisa Yasin dari kelas 10E dari kelompok Kerajaan Goa Talo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irfan Farezi dari kelas 10E, kelompok Kerajaan Goa Talo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Samsira Madani dari kelas 10E, kelompok Kerajaan Goa Talo. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam bisa masuk ke Kerajaan Goa Talo dengan teori yang bersangkutan mengenai bagaimana Islam bisa sampai ke Kerajaan Goa Talo. Sebelum kita membahas bagaimana cara Islam masuk ke Kerajaan Goa Talo, kita akan membahas dulu bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia, sehingga kita mengetahui bagaimana cara Islam masuk ke Kerajaan Goa Talo. Ada 3 teori penyebaran Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, Persia, dan teori Mekah. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat atau yang berasal dari India ini merupakan teori yang dicetuskan oleh Drewas. Teori ini menjelaskan bahwa Islam di Indonesia masuk melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India pada abad 13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat masuk melalui Selat Malaka yang melakukan kontak dengan orang-orang di bagian barat Nusantara dan kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Teori ini didukung dengan adanya makam Adam Malik dengan nomor 1297. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab Mekah ini didukung oleh Joseph Van Leur, Anthony H. Johnson, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Abnullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Hamka menjelaskan bahwa salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara yakni dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan itu juga pernah dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya dan ditemukan nisan kuno yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin wafat tahun 675 Masehi. Lalu ada teori ketiga yaitu teori Persia Iran. Teori ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Biaji-Ningrat. Teori ini menjelaskan bahwa ajaran Islam masuk ke wilayah Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian saat sekarang ini telah menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi. Biaji-Ningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tawon di Bengkulu dan tawid di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia pada setiap tanggal 10 Muharram. Lalu, Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai macam cara. Di sini kita hanya akan menjelaskan 2 cara saja cara masuk Islam ke Kerajaan Goa Talo, yaitu melalui jalur perdagangan dan melalui jalur pendidikan. Masuknya Islam melalui jalur perdagangan adalah penyebaran Islam dari perdagangan Timur Tengah, contohnya Arab, Persia, dan lain-lain, atau India dan lain-lain ke Indonesia dengan tujuan berdagang sekaligus menyebarkan Islam. Masuknya Islam melalui jalur pendidikan adalah penyebaran Islam dengan dakwah-dakwah secara umum untuk masyarakat. Islam bisa masuk ke Kerajaan Goa Talo dimulai pada penghujung abad ke-16. Datanglah utusan dari Kerajaan Aceh yang bertugas menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan. Khatib Tunggal Abdul Makmur, lebih dikenal dengan nama Datori Bandang, seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia bersama 2 sahabatnya, Datori Patimang dan Datori Trio, dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Dari hal ini, telah diketahui bahwa teori yang berkaitan dengan penyebaran Islam di Kerajaan Goa Talo adalah teori Arab dan Persia. Mengapa hal itu? Karena alasannya, dalam teori tersebut penyebaran Islamnya mencakup daerah Minangkabau, Sumatera Barat, di mana itu merupakan daerah asal dari Datori Bandang, yang akhirnya membawa penyebaran Islam itu ke Sulawesi Selatan dan membuat Kerajaan Goa Talo menjadi kerajaan Islam. Datori Bandang masuk ke Kerajaan Goa Talo untuk menjalankan sebuah misi, yaitu membawa ajaran Islam ke daerah yang belum pernah disentuh oleh ajaran Islam dengan cara berdakwah di sana. Dengan 9 dakwah yang diberikan oleh Datori Bandang dan Datori Sulaiman,
Alhasil, raja dari Gorontalo pun, yaitu Alauddin, memeluk agama Islam. Dan karena penyebaran agama Islam di Sulawesi itu top down atau dari raja ke masyarakat, sehingga hal ini membuat masyarakat pun mengikuti rajanya dengan memeluk agama Islam. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga materi ini berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.